warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komara Adi Jasi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hilda Febrianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Al-Jajuli. Perkenalkan, nama saya Patria Mutiaranusa. Lembaga Yudikatif. Apa sih lembaga yudikatif itu? Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang. Dalam lembaga yudikatif tersebut ada 3 lembaga yang memiliki tugas masing-masing, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Badan yudikatif pada era reformasi di Indonesia terjadi perubahan. Perubahan ini sejalan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Pengertian Mahkamah Agung Indonesia adalah peradilan yang menganut sistem kontinental. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil, serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah. Kedudukan fungsi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi. Fungsi peradilan, justil fungsi pengawasan, fungsi pemberian nasihat, perisende, fungsi administrasi. Mahkamah Konstitusi. Pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. Dan yang D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kewajiban Mahkamah Konstitusi. Kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara dalam kurung tindak pidana korupsi dan penyuapan dalam kurung penyelewengan uang negara, tindak pidana berat lainnya dalam kurung tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, perbuatan tercela dalam kurung perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden atau wakil presiden dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya ada tugas dan wewenangnya. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung. Selanjutnya ada wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Ada keanggotaan Komisi Yudisial ini tidak boleh merangkap menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara sebagai hakim, advokat, notaris atau PPAT, pengusaha, pengurus BUMN atau BUMS, pegawai negeri sipil, dan pengurus partai politik. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan dalam memaparkan materi tentang lembaga yudikatif. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang tidak mengenakan. Sekian dari kami, terima kasih.